Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Riyadul Jannah. Jadi taman surga. Kita melakukan taklim, belajar, saling mengingatkan, tidak lain selain menambah pengetahuan kita, juga menambah keimanan dan ketakwaan kita, diharapkan kemudian mendorong kita untuk memberikan yang terbaik untuk agama ini. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan pelajaran kita, taklim kita Sirah Nabawiyah. Sudah pada sampai episode ke-8. Tapi kalau urut-urutannya ini episode ke-7. Karena yang ke-7 kemarin itu lebih kepada penjelasan Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi terputus. Kalau urut-urutannya ini berarti urutan yang ke-7. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang periode dan tahapan dakwah yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Insyaallah kita akan bahas pada tahapan pertama di kota Makkah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang lalu, pada tamasa sebelumnya, kami jelaskan bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama. Setelah wahyu yang pertama, kemudian wahyu itu terputus beberapa saat. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang kedua, yaitu pada surat Al-Muddathir, yang kemarin secara agak panjang lebar kami jelaskan. Jadi tentang surat Al-Muddathir. Di dalam surat Al-Muddathir itu khususnya pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala isyaratkan Rasulullah untuk menyampaikan risalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, kum, bangun, berdiri, bangkit, fa'anzir, berilah peringatan. Nah, inilah ayat yang kemudian mendorong Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah Islam yang diterima oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada orang-orang yang terdekat. Nah, ini pada poin yang pertama itu tertulis. Jadi pada atau dakwah Islam yang dilalui oleh Rasulullah SAW itu kemudian oleh para sejarawan dibagi pada beberapa tahapan. Secara umum Rasulullah itu melalui dua periode Mekah dan periode Madinah. Kalau dikaitkan dengan wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW, maka ada surat atau ayat Makkiyah, kemudian ada surat dan ayat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah wahyu atau surat yang diturunkan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW sampai sebelum hijrah atau sampai hijrah. Kemudian ayat-ayat Madaniyah itu yang diturunkan Allah pada periode
Madinah, meskipun ada yang diturunkan di kota Mekkah, tetapi periodenya setelah hijrah. Yaitu contohnya surat An-Nasr, itu turunnya di kota Mekkah, tetapi periodenya adalah Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian di sini saya mengutip dari buku Ar-Rahiqul Makhtum Al-Mubarakfuri. Kalau di dalam bukunya Fiqhus Sirah, Dr. Ramadan Bauti itu membagi tahapan dakwah itu langsung pada 4 tahap. Periode Mekah, kemudian periode Madinah dibagi pada tiga tahap. Tetapi di sini saya mengambil dari Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Beliau membagi periode dakwah itu di Mekah dan di Madinah, kemudian Mekah dan Madinah dibagi pada 3 tahapan. Nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melihat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW yang begitu luar biasa. Pada periode Mekah ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah dakwah sirriyah, dakwah secara rahasia atau diam-diam, dilakukan oleh Rasulullah SAW selama kurang lebih 3 tahun. Jadi karena kondisi kota Mekah, ya kondisi politik kota Mekah yang tidak mungkin Nabi di awal dakwahnya itu menyampaikan risalah secara terang-terangan, maka kemudian Nabi berdakwah secara diam-diam. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik, dakwah secara diam-diam ini bukan berarti kemudian sekarang tidak berlaku. Masih berlaku dan harus berlaku terus. Dakwah sirriyah itu karakteristiknya itu tidak akan ditemui pada dakwah yang lain. Karena dakwah sirriyah itu lebih mengedepankan pada relasi, pada hubungan personal. Jadi kita mempunyai hubungan baik dengan orang, maka kemudian itulah objek dakwah kita. Dan itu sangat efektif. Sangat efektif. Oleh karena itu selama 3 tahun nanti bagaimana peran Rasulullah dan Abu Bakar yang luar biasa. Nah, ini saya jelaskan secara urutan cepat dulu. Jadi secara diam-diam Rasulullah melakukan dakwah sirriyah itu secara diam-diam, secara rahasia kurang lebih 3 tahun. Kemudian setelah itu turun firman Allah Ta'ala yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya kalau sebelumnya hanya kanan kiri Nabi orang yang terdekat, nah sekarang diperintahkan untuk dakwah terang-terangan. Karena pada waktu itu ada ungkapan dari Umar bin Khattab. Jadi menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah itu pernah berdoa begini. Ya Allah, berilah engkau hidayah kepada salah satu dari 2 Umar. Jadi pada waktu itu ada 2 orang Quraisy ini, orang Mekah ini yang sangat ditakuti, yaitu Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Keduanya ini punya pengaruh yang hebat. Tetapi ternyata hidayah itu datang kepada Umar bin Khattab. Begitu sampai Umar bin Khattab kemudian masuk Islam. Nah, setelah itu kemudian dakwah secara terang-terangan. Kalau sebelumnya takut-takut, dengan masuk Islamnya Umar kemudian terang-terangan. Tidak ada lagi yang berani kemudian mengganggu sahabat-sahabat yang masuk Islam pada waktu itu. Nah, tahapan yang kedua, dakwah terang-terangan di tengah penduduk Makkah, dimulai sejak tahun 4 kenabian hingga akhir tahun ke-10. Nah, ini masih dalam lingkup Mekah. Kemudian Rasulullah berpikir, ini kalau dalam lingkup Mekah dan tekanan semakin kuat, maka Rasulullah kemudian mengajak sahabatnya untuk berdakwah keluar kota Mekah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misal berdakwah di Pucang Gading ini sudah maksimal, nggak dapat pengikut misalnya, ya harus berpikir bagaimana caranya mendatangkan orang lain ke masjid ini. Nah, gitu loh. Kalau sudah maksimal.
Nah, kalau belum maksimal ya dimaksimalkan dulu. Nah, kan gitu. Maka tahapan yang ketiga, Rasulullah kemudian berdakwah keluar kota Makkah, baik kemudian ke Habasyah, kemudian ke Taif. Ini dilakukan oleh Nabi, dimulai dari tahun ke-10 Hijriah hingga hijrah ke Madinah. Dan nanti kita akan melihat bagaimana perjuangan Nabi ketika hijrah ke Taif. Itu Masya Allah luar biasa. Kebetulan saya pas ke Taif itu juga ke tempat Nabi yang istirahat itu setelah dilempari di kebun anggur. Kemudian di situ Rasulullah berhenti kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kisah yang cukup terkenal. Ini tahapan periode Makkah. Kemudian periode Madinah dibagi pada 3 tahapan juga. Pertama, tahapan fitnah dan goncangan yang berasal dari dalam dan luar kota Madinah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukan berarti ketika Nabi datang sampai di Madinah kemudian tidak ada halangan. Goncangannya juga masih kuat, tantangannya masih berat. Maka kita lihat berapa banyak peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan peperangan yang pertama, perang besar pertama yaitu perang Badar yang biasa diceritakan di bulan Ramadan, tetapi perlu diulas lebih lanjut. Itu pertaruhan bagaimana kemudian orang-orang Madinah ini betul-betul mempunyai keikhlasan dan ketulusan masuk Islam dan membela Nabi. Nah, ada orang masuk Islam tetapi pembelaannya terhadap pemimpin biasa-biasa. Nah, ini nanti kalau kita lihat dalam kisahnya cucunya Nabi Husain alaihissalam ketika ke Irak ya. Jadi pada waktu itu sudah diperingatkan, "Udahlah jangan ke Irak. Di sana ada kaum yang tidak bisa dipegang kata-katanya." Karena pada waktu itu ada surat ke cucunya Rasulullah yaitu Husain ke Irak saja, di sana akan banyak orang yang akan menolong dan akan membelamu. Sudah diperingatkan, hati-hati dengan perkataan orang sana. Ternyata benar, sampai di sana tidak ada orang sama sekali, orangnya sudah kabur sampai kemudian terjadi fitnah. Kemudian tahapan yang kedua pada masa dakwah dan perdamaian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjuangan Rasulullah SAW di awal-awal di kota Madinah sampai pada periode perjanjian Hudaybiyah. Orang menganggap perjanjian Hudaybiyah ketika Nabi mau masuk kota Mekah kemudian dihalangi dan Nabi mengalah, nggak jadi umrah. Semua mengatakan, "Wah, Rasulullah Anda itu kok mau menyerah terhadap kebatilan." Dialog antara Umar dan Rasulullah. Rasulullah, kita ini dalam posisi benar atau tidak? Iya, kita ini benar. Tetapi kenapa Anda mau mengalah dengan kebatilan? Maka Rasulullah hanya mengatakan, "Wahai Umar, saya ini Rasulullah." Hanya mengatakan seperti itu. Nah, ternyata hikmahnya luar biasa. Gencatan senjata selama beberapa tahun menjadikan Nabi leluasa untuk berdakwah keluar ke kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah. Nah, nggak ada mengganggu karena gencatan senjata. Nah, itu orang kafir itu malah merasa tertipu. Wah, kalau seperti ini malah Muhammad dapat panggung. Bisa nyurati ke sana kemari, berdakwah ke sana kemari tanpa kemudian ada halangan karena ada perjanjian itu. Nah, ini masa yang kedua sampai menjelang Fathu Makkah, yaitu pembebasan kota Makkah. Kemudian tahapan yang ketiga, banyaknya orang Islam, orang yang masuk ke dalam Islam, yaitu di dalam surat An-Nasr. Nah, ini masuk Islam ini kemudian periode baru dalam tahapan dakwah Nabi. Orang menganggap, orang masuk Islam banyak ini senang. Ternyata begitu perang kalah. Nah, itu kan.
Jadi perang Hawazin itu perang setelah orang banyak masuk Islam. Ternyata kalah. Ternyata kualitas orang-orang yang pertama masuk Islam itu sangat sangat terlihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini secara ringkas tahapan dakwah Nabi periode Mekah maupun periode Madinah. Nah, sekarang kita bahas agak lebih detail, yaitu dakwah Siriyah. Tahapan yang pertama di kota Mekah. Pertama, Rasulullah SAW memulai dakwahnya setelah ada perintah Allah dalam surat Al-Mudaththir ayat 2, sebagaimana tadi kami sampaikan. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia, ditujukan kepada keluarga, kerabat dekat, dan orang yang dikenal baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan dakwah model seperti ini masih berlaku. Kita punya keluarga, mohon maaf, boleh jadi keluarga kita ada yang belum tersentuh dengan ajaran Islam, belum baik, sholatnya belum beres, kemudian kewajiban agama lain belum dikerjakan. Maka kewajiban kita di sini. Kalau kemudian kita udah banyak orang ceramah itu hanya berapa persen saja kemudian yang terserap. Tetapi dakwah personal atau istilah dalam dunia dakwah itu dakwah fardiyah, dakwah personal itu sangat-sangat efektif. Ya, kita dengan keluarga, dengan kerabat, kalau ada tetangga dekat yang biasa diskusi, masuknya lebih banyak daripada kemudian ceramah umum. Apalagi kalau ceramah umum itu pandangan orang ceramah umum itu kudu guyu, kudu lucu. Nah, itu kan akhirnya yang dapat ya itu. Meskipun ya kita tidak bisa memandang sebelah mata dakwah tabligh akbar. Tetapi dakwah personal ini sangat-sangat efektif. Di situ tidak ada menggurui, tidak ada kemudian mencaci maki, tidak ada kemudian merendahkan orang lain, tapi semua pada dialog, mengajak. Nah, maka kemudian kita bisa melihat pada periode awal ini yang masuk Islam ya orang-orang yang dekat dengan Nabi. Nah, siapa orang yang pertama masuk Islam? Pertama adalah istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah itu marah ketika istri yang lain kemudian cemburu dengan Khadijah. Jadi pernah istri Nabi tentunya setelah Khadijah meninggal ya, Rasulullah kemudian mempunyai atau memperistri beberapa gitu. Kemudian cemburu dengan Khadijah. Maka kemudian Rasulullah marah. Marahnya Rasulullah mengingatkan Khadijah adalah orang yang pertama masuk Islam di saat yang lain tidak percaya padaku, katanya. Khadijah mengeluarkan harta bendanya untuk dakwah di saat yang lain kemudian menahan hartanya. Orang yang memberikan ketenangan di saat orang lain menjadikan gelisah dan seterusnya. Dan kemudian kata Nabi, dia yang memberikan anak di saat yang lain tidak memberikan keturunan. Kan putra atau keturunan Nabi kan hanya dari Khadijah. Nah, itu. Yang nanti anaknya ada yang peristri Utsman dan lain sebagainya. Kalaupun kemudian ada dari Maria Qibtiyah, tetapi yang laki-laki meninggal semua. Tapi yang hidup sampai kemudian punya keturunan semuanya dari jalur anak-anak putri-putrinya. Khadijah. Kemudian yang masuk Islam lagi dari kalangan budak pembantu itu Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah ini juga mempunyai kisah tersendiri dengan Rasulullah dan kemudian kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Zaid bin Harithah ini adalah sahabat yang awalnya itu kemudian orang lebih mengenal bukan Zaid bin Harithah, tetapi Zaid bin Muhammad. Nah, itu. Dulu ada istilahnya adopsi. Orang mengadopsi, maka kemudian orang tua yang mengadopsi ini menjadi nama anaknya. Maka bukan Zaid bin Harithah tapi Zaid bin Muhammad. Tetapi kemudian turun ayat tentang adopsi.
ya anak harus dinisbatkan kepada orang tuanya. Sekaligus kemudian menghapus itu Zaid bin Harithah ini kemudian dinikahkan dengan seorang perempuan yang sangat cantik. Tetapi kemudian intinya kemudian selesai diceraikan. Nah, anaknya istri dari yang sudah diceraikan Zaid bin Harithah ini kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan awalnya begitu berat karena itu melanggar adat istiadat orang jahiliyah pada waktu itu. Tetapi kemudian turun ayat, wahai Muhammad, kenapa engkau bimbang kemudian tidak mau melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Nah, itu nanti ada hikmah yang banyak juga di sana. Kemudian sepupunya Ali bin Abi Thalib masih kecil, tapi kemudian diajak Nabi dengan dialog masuk Islam. Kemudian dari sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang masuk Islam kalangan orang-orang dekat Nabi. Tetapi kemudian yang lebih luar biasa, Abu Bakar ini begitu masuk Islam kemudian bergerak. Tidak tinggal diam. Abu Bakar ini seorang pedagang, kemudian orang yang terkenal, kemudian punya hubungan baik dengan banyak orang. Maka ini dimanfaatkan oleh Abu Bakar. Orang-orang yang dekat, yang punya relasi dengan Abu Bakar diajak masuk Islam semua. Sampai akhirnya nanti terkumpul dari 30 sahabat sampai 40. Di sini saya hanya tuliskan beberapa saja. Abu Bakar kemudian berdakwah, di antara yang menyambut ajakannya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah. Ini termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian ada Bilal bin Rabah, budak yang dibeli oleh Abu Bakar, dimerdekakan karena Islamnya. Kemudian ada Abu Ubaidah bin Jarrah, aminu hadhil ummah. Kata Umar bahwasanya kalau Abu Ubaidah ini masih hidup maka dia akan menjadi khalifah, karena orang yang sangat terpercaya. Kemudian ada Abu Salamah yang istrinya Abu Salamah meninggal, istrinya dipersunting oleh Nabi. Kemudian ada ini yang penting juga Al-Arqam bin Abil Arqam, yang kemudian di Muhammadiyah namanya ini kemudian dijadikan istilah pengkaderan, yaitu Darul Arqam atau Baitul Arqam. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, Al-Arqam ini dalam riwayat umurnya 21, tapi saya cenderung pada riwayat yang mengatakan Al-Arqam masuk Islam umurnya masih 16 tahun. 16 tahun karena tadi yang masuk Islam semakin banyak dari 30 sampai 40, maka Nabi kemudian berpikir, ini kalau 40 orang ngumpul konangan. Nah, ini kalau 40 orang ngumpul konangan, wah ini ada apa ini Muhammad ngumpulin orang. Maka kemudian Rasulullah mencari tempat, kira-kira tempat mana yang bisa dijadikan tempat ngumpul untuk pengajian, untuk pembinaan orang-orang yang baru masuk Islam ini. Apalagi kebanyakan dari para budak, bukan orang-orang yang terpandang, yang punya backingan. Akhirnya dicari, akhirnya Rasulullah meminta rumah sahabatnya yang masuk Islam yang masih remaja itu, yaitu Al-Arqam bin Abil Arqam. Al-Arqam bin Abil Arqam ini kabilahnya itu Al-Makhzumi. Al-Makhzumi ini yang paling benci dengan Bani Hashim. Artinya dengan keturunannya, keluarganya Nabi ini paling benci. Artinya pertentangannya terhadap Nabi itu paling kuat. Tapi Nabi tahu strateginya luar biasa. Oh, ini orang keluarganya paling membenci Islam, membenci Nabi dan sahabatnya. Tapi rumahnya kita pakai. Dan perlu diketahui, rumahnya itu sangat dekat dengan Ka'bah, yaitu di lereng Bukit Sofa. Itu kalau tidak punya perhitungan yang matang itu bunuh diri, Pak. Di tengah-tengah kota Mekah malah kumpul di situ, ya digrebek paling gampang. Tapi Nabi tahu ini tidak mungkin Al-Arqam berkhianat dan tempat ini paling aman.
Maka kemudian sahabat berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dan perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Arqam bin Abil Arqam ini dalam sejarah hanya itu saja mungkin dalam tanda kutip ya, kontribusinya terhadap Islam. Gak ada kemudian ceritanya Al-Arqam bin Abil Arqam jadi panglima, kemudian dia mempunyai atau meriwayatkan hadis atau kemudian seperti apa, tidak ada. Nah, inilah kemudian bisa menjadi inspirasi bagi kita bahwasanya kita berbuat itu tidak harus kemudian untuk mendapatkan posisi. Ada orang-orang yang memang dia kemampuannya sebagai pemimpin, ada kemampuannya hanya sebagai pengendali, ada kemampuannya sebagai pemberi nasihat, ada kemampuannya untuk kesana kemari. Semua mempunyai kemampuan masing-masing. Dan Al-Arqam bin Abil Arqam itu dalam sejarah beliau selalu ikut perang, tetapi memang tidak ada peran yang menonjol kecuali kontribusi yang sangat mendasar, yaitu menyerahkan rumahnya, tempat tinggalnya sebagai tempat pembinaan di kota Makkah. Dan ini di awal-awal dakwah. Kalau bukan karena kehati-hatian dan kemudian kerahasiaan dan komitmen para sahabat itu, maka tidak akan berkembang para sahabat pada periode-periode selanjutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya sangat banyak kalau kita cerita tentang dakwah awal di kota Makkah. Ini lupa saya masukkan keluarga Yasir. Jadi keluarga Yasir itu keluarga yang termasuk syahidah pertama dalam Islam. Jadi anaknya namanya Ammar, bapaknya namanya Yasir, istrinya Yasir namanya Sumayyah. Yasir dan Sumayyah ini disiksa tidak kalah dengan siksaannya Bilal. Ammar anaknya itu ya namanya orang tua disiksa, anaknya kemudian nggak tega. Sampai kemudian ketika disodorkan berhala, kemudian Ammar ini kemudian mengatakan itu Tuhanku. Dan ini dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah, Ammar sudah murtad. Nah, maka kemudian setelah Rasulullah meneliti, tidak, Ammar itu hatinya bersih dan iman sangat kuat di dalam dirinya. Tetapi tidak tega melihat siksaan yang diderita oleh orang tuanya. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau baca sejarah, sulit untuk menceritakan siksaan Sumayyah gitu. Dan itu tidak ada siksaan yang lebih lebih brutal, lebih tidak manusiawi daripada siksaannya Sumayyah pada waktu itu. Nah, itu baca saja nggak tega, apalagi cerita ini, saya cerita bisa nangis itu. Karena luar biasa Pak, siksaannya Masya Allah luar biasa dan memang jahiliyah sekali. Maka wajar ketika putranya kemudian menerima kembali kepada agama kekufuran, tetapi kemudian dibersihkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi ada sahabat yang disiksa, Bilal, kemudian sahabat yang disiksa tapi kemudian minta izin untuk sholat dan seterusnya. Tetapi yang menarik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap membuka diri terhadap mereka yang telah melakukan penyiksaan itu dalam kurun waktu 13 tahun atau 20 tahun itu kemudian mereka masuk Islam. Di antaranya Abu Sufyan, dan itu Abu Sufyan itu satu keturunan. Abu Sufyan, kemudian istrinya Hindun, kemudian anaknya Muawiyah, bahkan menjadi sekretarisnya Nabi. Kemudian anaknya Muawiyah, Yazid dan seterusnya menjadi khalifah di Bani Umayyah. Inilah kesalahan, tetapi kemudian bertaubat dan kemudian menjadi sesuatu yang baik. Nah, ini saya rasa yang dapat saya sampaikan. Intinya bagaimana kemudian Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah mendapatkan hidayah Islam ini berusaha dengan kemampuan yang kita miliki ngajak orang lain untuk menjadi baik.
Kalau tidak seperti itu, kalau kemudian kita berpikir saya belum baik, ya kapan kita akan menjadi baik? Kapan kita akan menjadi baik? Tetapi standar kita inilah kemudian kita ngajak orang sebisa mungkin dengan terus belajar agar kita menjadi lebih baik juga. Saya rasa itu semoga bisa difahami. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Kalau masih ada waktu, dipersilahkan untuk tanya jawab. Wallahu a'lam.